Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung, tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung dalam program dakwah dan berbagi bersama Basnas Kota Bandung. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini. Dan untuk wargi Bandung nih, seperti biasa kegiatan Basnas Kota Bandung selalu berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang selalu setia menjadi media partner untuk kegiatan di bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillahnya di edisi tahun ini ya, ini ada di titik ke-6. Alhamdulillah di titik ke-6 ini kita sedang berada di Masjid Ulul Absar Universitas Pasundan Bandung. Tapi sebelum itu harus mau menyapa dulu untuk warga Bandung karena di sini sudah hadir, sudah datang juga para narasumber dan juga ada Prof. Dr. Kartono SPD MPD MT selaku Wakil Rektor Universitas Pasundan sekaligus Ketua DKM. Selamat sore Prof. Hatur nuhun juga Prof ini sudah memfasilitasi kami di sini. Terus juga yang kami hormati juga ada Bapak Arif Nurrahman SEMM selaku Wakil Ketua 1 Basnas Kota Bandung. Selamat sore Pak Arif. Yang kami hormati juga selaku narasumber, ini ada Ibu Efni Indriani MPSI. Selamat sore Bu Efni. Ada juga Ustadz Irfan Farid Taufik LCMA PhD selaku nanti juga yang bakal membawakan ceramah dan dakwah. Udah datang Pak Ustadznya? Belum, masih di jalan. Terus juga yang kami hormati juga selaku moderator ini ada Teh Bunga ya, nanti yang bakal memandu jalannya talk show. Serta yang kami banggakan mahasiswa Universitas Pasundan Bandung dan juga rekan-rekan dari komunitas Duta Zakat Basnas Kota Bandung yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini kita banyak mendapatkan ilmu, apalagi kita sekarang mengangkat tema nanti yang bakal dibahas sama TFNI ini terkait puasa, kesehatan mental, dan semangat perubahan. Nah untuk warga Bandung juga, jangan lupa boleh di-share, like, komen terkait kegiatan dakwah dan berbagi bersama Basnas Kota Bandung karena kita bakal hadir di berbagai titik tahun ini yang ada di Kota Bandung. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, Akang Teteh maupun yang sudah hadir di Masjid Ulul Absar atau juga yang lagi stay di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu mendengarkan pembacaan Al-Quran. Mohon izin kepada Mentari Ramdhani, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqaid wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum ansufahum ulaika humul fasiqun. Laisa tawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Baik, terima kasih untuk Mentari Ramdhani yang sudah membuka dengan pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran tadi kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran apapun yang lagi kita lakukan ya. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, akang teteh semuanya, baik yang sedang stay di Masjid Universitas Pasundan Bandung dan juga yang lagi stay juga di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Sebelum kita mulai kelangkaian acara untuk talk show, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan Ketua Pelaksana. Mohon izin kepada Mira Hildawani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Profesor Dr. Kartono selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasundan sekaligus Ketua DKM Pusat. Yang saya hormati Bapak Arif Nur Rahman selaku Wakil Ketua 1 Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung. Yang saya hormati Teh Una Wekla selaku Ketua Pembina Student Agent of Change. Yang saya hormati Teh Silmi Madinah selaku Ketua Komunitas Student Agent of Change, serta Kang Angga Pratama selaku Perwakilan Mahasiswa DKM Ulul Absor, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi lintas kampus Kota Bandung yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara Ramadan of Impact, Youth, Faith, and Action dalam rangka kajian dan iftar bersama mahasiswa Kota Bandung. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung berkolaborasi dengan Student Agent of Change serta didukung oleh media partner Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Teman-teman sekalian, Student Agent of Change atau program Duta Zakat adalah gerakan kolaboratif anak muda yang baru terbentuk. Kami hadir sebagai ruang bertumbuh bagi mahasiswa, ruang untuk belajar memahami realitas sosial, menumbuhkan kepedulian, dan mengubah niat baik menjadi aksi nyata. Karena kami percaya perubahan tidak dimulai dari siapa yang paling sempurna, perubahan dimulai dari siapa yang berani peduli dan berani melangkah. Dan melalui momentum Ramadan inilah kita diingatkan kembali pada nilai-nilai kepedulian. Momentum untuk memperkuat iman, menumbuhkan empati, serta mendorong kita agar tidak hanya peduli dalam hati, tetapi juga berani menghadirkan kebaikan dalam tindakan. Karena perubahan tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak berbicara, tetapi oleh siapa yang berani melangkah lebih dulu. Semoga kajian sore ini dan kebersamaan saat berbuka nanti tidak hanya menjadi momentum berkumpul, tetapi menjadi titik awal bagi kita untuk menumbuhkan kepedulian dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan dulu buat Ketua Pelaksana ya. Jadi kita sepakati biar meriah, biar tidak terlalu menegangkan, boleh tepuk tangan lah ya. Tadi mau tepuk tangan teh, siun dari tadi masjid sana ya. Jadi nggak apa-apa, biar rangkaian acaranya lebih meriah. Kita boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Ketua Pelaksana ya. Hatur nuhun teh. Karena segala sesuatu kalau ada ngadain acara nggak ada Ketua Pelaksana, waduh nggak akan jalan ya teh. Dan juga selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan
Wakil Rektor 1 Unpas selaku Ketua DKM, mohon izin kepada Prof. Dr. Kartono SPD MPD MT, kami persilakan. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Kartono, kami persilakan Pak Kartono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan ya, Kang Arif Nur Rahman, sarjana ekonomi, magister manajemen selaku Wakil Ketua 1 Basnas Kota Bandung. Hatur nuhun wasilahna melalui Kang Arif kita bisa kerja bareng untuk bersinergi membangun kebaikan. Juga sudah hadir narasumber Teh Efri ya. Teh Efri Indriani, magister psikologi. Hatur nuhun. Kemudian nanti yang akan memberikan ceramah Ramadan ya. Pak Ustadz Irfan Farid Taufik ya. Yang saat ini udah hadir belum? Ya. Yang saya hormati Ketua DKM Ulil Absor ya. Kang Angga anu sok ngaririwuh abi wae lah. Tapi saya suka dengan kariwuhna lah ya. Yang saya hormati Ketua Pelaksana tadi Masya Allah sambutannya luar biasa ya. Dan menggugah serta menginspirasi kita semuanya. Dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini yang dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, terima kasih kepada para pengurus DKM dan juga jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhil adini kulihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abada. Selaku Wakil Rektor bidang Bel Mawabud ya. Jadi ini perlu saya terus gelorakan karena ini nomenklatur baru bagi Unpas. Ya, kebetulan saya yang membuat statutanya jadi hafal begitulah ya. Jadi Wakil Rektor 1, Wakil Rektor bidang pembelajaran kemahasiswaan, alumni, agama dan budaya. Sabreg. Jadi kalau dalam ibarat tubuh itu ruhnya ya. Sedangkan Wakil Rektor 2, Wakil Rektor bidang perencanaan, sumber daya, keuangan dan teknologi informasi itu susunan anatomi bagian dalamnya. Jasad. Wakil Rektor 3, Wakil Rektor bidang riset inovasi, kerjasama, kemudian pengabdian, kewirausahaan dan fundraising ya. Itu susunan organologinya, ada tangan, ada kaki, ada mata ya. 2 dan 3 itu sifatnya support system untuk mendukung sukses bidang 1. Dan bidang 1 itu merupakan gabungan antara Wakil Rektor 1 dan 3 zaman dulu, yaitu Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan dulu. Kenapa saya satukan? Ya karena saya merasakan betul dalam jejak rekam perjalanan hidup saya itu ternyata dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi baik di masyarakat maupun di dunia usaha itu tidak cukup diselesaikan dipenuhi di ruang-ruang belajar konvensional. Sehingga saya selalu mendorong agar aktivitas kegiatan kemahasiswaan menjadi bagian penting dalam pembentukan capaian-capaian pembelajaran baik di organisasi intrakampus maupun di organisasi ekstrakampus. Untuk itu apalagi ini DKM 4 UKM yang saya rekomendasikan sebagai tempat untuk menempa pendidikan karakter. Yang pertama adalah DKM, yang kedua adalah Mahawarman, Menwa, ya, kemudian Pramuka, kemudian yang keempat itu KSR yang saat ini sepi peminat. Tapi saya salut, ini walaupun saya target 50 ya waktu itu saya target 50 kan. Ya, tapi yang terekrut berapa ini? Nggak apa-apa lah ya. Jadi karena tadinya Pak Arif, aduh susah banget itu. Tapi mereka yang aktif di LISMA, Likung Seni Mahasiswa, sampai ratusan. Ya ini memang fenomena saat ini ya. Makanya pada kesempatan kali ini saya sangat mendukung, support 100%, bahkan 1000%
untuk terus mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena walaupun Unpas bukan didirikan melalui organisasi induk yang berbasis keagamaan, tapi nilai-nilai keagamaan itu mewarnai dalam kehidupan kampus Unpas, ya, yaitu dengan kredonya, dengan pola ilmiah pokoknya, yaitu pengkuh agamana, luhung ilmuna, jembar budayana. Ya, sehingga setinggi-tingginya ilmu, ya, lurus-lurusnya kita berakidah, ya, dan kemudian selincah-lincahnya bersiasat, itu menjadi bagian penting yang harus kompetensi yang harus kita miliki. Untuk itu saya sangat mendukung acara ini, karena acara ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk tarbiyah yang Allah berikan pada kita, ya, bentuk kasih sayang Allah, bentuk tanggung jawab Allah. Karena kita memiliki tugas yang cukup berat menjadi seorang khalifah di muka bumi, menjadi pemelihara planet bumi, sehingga itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas. Untuk itu saum di bulan suci Ramadan, asal kata dari Ramadan sendiri adalah panas yang membara, ya. Kemudian tempat sebagai kawah candar di muka, baik itu terkait dengan membangun kesehatan mental yang nanti akan dibahas, maupun terkait dengan kesehatan fisik kita, ya. Sehingga ini merupakan acara penting yang harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya, dan institusi tidak ada alasan untuk tidak mensupport acara ini, dan mudah-mudahan itu menjadi model untuk acara-acara selanjutnya, bahkan dilaksanakan secara reguler setiap bulan suci Ramadan lah, ya. Jadi sekali lagi, Ramadan mari kita jadikan sebagai momentum, ya. Paling tidak ada 3 hal saya inginkan itu dalam Ramadan. Yang pertama tentu kita harus memiliki harapan, harus memiliki cita-cita. Harapan apa? Harapan untuk menjadi manusia yang bertakwa. Ya, selama ini kita berdoa kepada Allah, ya, untuk menjadi orang yang istiqomah dalam jalan takwa, iman dan takwa. Tiba-tiba harapan itu, tiba-tiba doa yang selama ini kita panjat itu, kemudian Allah kasih jalan, yaitu melalui saum, ya. Sehingga ketika dipanggil melalui Al-Baqarah 183, ya ayyuhaladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa agar kamu menjadi takwa. Jadi makanya waktu itu DKM Pusat mengadakan acara bunga pininggi bunga pininggi munggah. Jadi menghadapi bulan suci Ramadan itu harus dihadapi dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Doa-doa yang kita panjatkan selama ini itu menjadi orang yang takwa, sekarang ada jalannya, ada caranya, yaitu melalui saum. Ya, saum agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di samping kita punya harapan, beda antara saum ada harapan, ada cita-cita, ada visi, dengan orang yang saum hanya ngikuti pada umumnya aja. Ya. Dan kemudian yang kedua di dalam saum juga harus jadikan momentum untuk melakukan perubahan. Ya, perubahan. Yaitu kita melakukan evaluasi diri, ya, introspeksi diri terkait dengan apa yang kita lakukan selama ini. Sehingga berharap momentum ini dijadikan sebagai momentum perubahan, kemudian juga dalam rangka menemukan problem yang sedang kita hadapi, bagaimana kemudian langkah-langkah perubahan yang kita inginkan, yang tadinya tidak bisa baca Quran, bisa baca Quran, yang tadinya kemudian sholatnya masih belang betong begitulahnya, kemudian saum kita tekad perubahan itu, kemudian kita 5 waktu tidak boleh yang tadinya bangun tidurnya itu masih kesiangan, sholat subuh menyatu dengan sholat duha gitu, kesiangan lah gitu ya. Nah, ini adalah momentum perubahan. Dan yang ketiga tentu berharap karena ini adalah bulan pengampunan, maka kemudian sedapat mungkin sekuat tenaga pada saat pelaksanaan saum menghindari, ya, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berdampak pada kita memperoleh dosa, ya, kita memperoleh maksiat dan dosa. Untuk itu mari kita jadikan pelaksanaan saum itu betul-betul untuk menyucikan diri kita, fisik kita, sehingga fisik kita menjadi sehat, ya, sehingga kemudian dengan sehat bisa melaksanakan aktivitas layaknya kita diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi.
Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan acara ini Allah ridho dengan ikhtiar yang kita lakukan, sehingga seluruh rangkaian dari awal sampai akhir semuanya bisa dikonversi ke dalam nilai takwa, dan takwa adalah sebaik-baik bekal kembali kelak. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Prof. Kartono ya yang sudah memberikan sambutan, dan kami pun dari Basnas Kota Bandung dan Diskominfo Kota Bandung mengucapkan terima kasih juga buat Prof. Kartono ya yang sudah memfasilitasi dan menyambut kita juga untuk kegiatan dakwah dan berbagi bersama Basnas untuk hari ini. Baik, Bapak Ibu Akang Teteh semuanya, baik yang lagi standby di Ulu Absor Universitas Pasundan dan juga yang masih stay di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Ini satu lagi kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua 1 Basnas Kota Bandung. Mohon izin kepada Bapak Arif Rahman SE MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Prof. Kartono, Wakil Rektor 1. Alhamdulillah Abdi Wakil Ketua 1. Jadi sasarangan. Terima kasih Prof sudah memberikan memfasilitasi tempat di sini. Mudah-mudahan ini memberikan nilai keberkahan bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bu Efni, alhamdulillah juga sudah hadir. Ini sering membersamai Basnas Pak sekarang. Nah, teman setia gitu. Beliau ini seorang ulama. Gitu. Jadi karena beliau seorang ilmuwan yang selalu merujuk juga, atau menggali sainsnya itu dengan Al-Quran. Nah, gitu. Jadi makanya ketika hari ini kegiatan damar yang dilaksanakan sesi ke-6 ini ya. Nah ke-6 ini diselenggarakan oleh teman-teman Duta Zakat yang komandannya itu dari mahasiswa Unpas. Nah ini ada Teh Una ya. Teh Una dan Duta Zakat ini baru dibentuk Prof. Baru dibentuk sebulan gitu ya. Sebulan yang lalu. Ini luar biasa aktualisasinya. Ini terdiri dari beberapa kampus. Ada Unpas, UKRI, ya, kemudian UPI, ada Ekuitas, Inaba, apa lagi ya? Nurtanio, ya. Kemudian udah 7 ya. Nah ada 7 kampus. Nah ini kebetulan teman-teman dibentuk dan mendapatkan pelatihan 2 malam. 2 malam 2 hari. Nah 2 malam 2 hari terjun ke masyarakat, menginap di masyarakat, menganalisis, kemudian mencoba membuat program sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah langsung banyak sekali aksinya, diantaranya adalah aksi hari ini. Gitu. Nah damar hari ini juga bersama teman-teman Duta Zakat ini didorong makanya di Unpas dan pesen hoyong ngebahas mental Bu. Nah makanya jadi kita hubungkan dengan Bu Efni ini. Jadi nanti bagaimana aspek psikologis ini, kemudian nanti aspek agama insya Allah nanti dengan Ustadz Irfan akan kita ulas. Kemudian apa dampaknya dengan saum kita hari ini dan bagaimana terhadap aksi perubahan kita gitu ya, aksi kita sebagai agen perubahan. Nah, alhamdulillah jadi di damar ini juga menjadi program rutin Basnas Kota Bandung setiap tahun, yang mana kita berharap setiap maghrib, minimal menjelang maghrib, menjelang berbuka itu kita ada teman itu untuk menambahkan wawasan. Dan tentu kita tidak lepas dari dukungan dari teman-teman Diskominfo. Ini yang sangat luar biasa juga. Jadi terima kasih kepada teman-teman Diskominfo. Berarti beliau pahalanya itu lebih besar. Karena kita menyelenggarakan kegiatan, beliau yang menyiarkan kemana-mana gitu ya. Jadi nanti orang yang banyak mengakses,
Nah, itu melalui Diskominfo ya. Mudah-mudahan ini pahalanya terus mengalir ya buat kita semua. Saya kira saya tidak mau berlama-lama karena ini akan banyak sekali narasumber yang luar biasa. Kita sama-sama menyimak. Saya kembali ucapkan terima kasih kepada Prof. Kartono yang sudah memfasilitasi semua teman-teman Duta Zakat ya bersama Diskominfo dan semuanya yang terlibat dalam kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kagok ya mau tepuk tangan ya. Sekarang boleh tepuk tangan. Karena kita harus ada slide dulu, jadi tangannya ditahan dulu. Tapi Bapak Ibu yang terhormat, Akang Teteh semuanya, sekarang kita masuk ke sesi talk show. Ini sekali lagi tema yang akan dibahas sore kali ini terkait puasa, kesehatan mental, dan semangat perubahan. Tapi ini bukan saya yang mandu, kita akan panggilkan moderator yang bakal mandu pada sore kali ini. Boleh tepuk tangan dong buat Teh Bunga yang bakal menjadi moderator pada sore kali ini. Silakan Teh Bunga. Kita ngobrol dulu bareng Teh Bunga, kita tanya biar nggak tegang. Assalamualaikum Teh Bunga, sehat? Salam, alhamdulillah. Teh Bunga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, gimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Teh Bunga udah siap ya? Ini karena bukan hanya di sini saja teman-teman yang ingin mendengarkan talk show kali ini, tapi juga mungkin di beberapa sudut Kota Bandung atau yang lagi stay di YouTube Diskominfo Kota Bandung juga udah nggak sabar Betul, betul. ingin melihat tema yang kita angkat ini terkait ini penting banget, kesehatan mental sangat penting loh ya. Teh Bunga pandu dulu ya. Siap. Mangga Teh Bunga. Terima kasih Kang Bram. Oke, saya izin duduk Kang Teteh sekalian. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin yang terhormat Bapak Dr. Cartono, SPD MPD MT selaku Wakil Rektor Universitas Pasundan, dan juga yang kami hormati Bapak Arif Nurrahman SEMM selaku Wakil Ketua Basnas Kota Bandung, dan juga narasumber kita pada hari ini ada Ibu Efni Indriani Magister Psikologi, dan juga teman-teman sekalian yang hadir pada acara hari ini. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Bunga Rosmalinda sebagai moderator yang akan memandu rangkaian acara talk show pada hari ini, atau mungkin bisa dibilang sebagai kajian ya. Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman izinkan saya untuk menyampaikan beberapa satu patah dua patah kata terlebih dahulu sebelum nantinya memulai rangkaian talk show pada hari ini tentang puasa, kesehatan mental, dan juga semangat perubahan. Yang dimana puasa ini bukan hanya sekedar tentang menahan lapar dan juga haus saja teman-teman, tapi juga menjadi momentum bagi kita semua untuk menjaga diri dan menjaga refleksi diri kita sebagai manusia. Oleh karena itu dalam prosesi ini ataupun dalam proses ini, kesehatan mental menjadi peran yang sangat penting. Dan sekarang dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendalami bagaimana puasa berhubungan atau berkaitan dengan kesehatan mental untuk bisa menjadi sebagai energi untuk menumbuhkan semangat dalam kehidupan kita khususnya di bulan Ramadan ini. Untuk itu sekarang kita akan sama-sama menyaksikan prosesi talk show ini. Kami persilahkan kepada narasumber, kepada Ibu Efni Indriani Magister Psikologi, kami persilahkan. Oke, selamat sore Ibu, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Ibu dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai puasa, kesehatan mental, dan juga semangat perubahan. Namun sebelum itu boleh untuk Ibu Efni dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu, mangga dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Teh Bunga. Luar biasa di sini rekan-rekan mahasiswa. Saya berasa jadi mahasiswa lagi. Enggak apa-apa, halu dikit ya, udah sore. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, salam hormat saya ya untuk Pak Wakil Rektor 1, Prof. Kartono,
Wakil Ketua Basnas Kota Bandung, Ustadz Arif ya. Dan kemudian di sini juga Bapak Ibu Akang Teteh yang menyaksikan acara hari ini plus rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini, Masya Allah luar biasa. Satu kebahagiaan tersendiri bagi saya di sini untuk bisa berbagi. Ya, perkenalkan saya Efni Indriani, tapi mungkin kalau ada juga teman-teman lain kadang-kadang di luar sana manggil saya Pipin ya. Itu nickname. Jangan terlalu serius atuh ya. Dan tentunya sehari-hari saya mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Maranatha, kurang lebih saya ngajar dari tahun 2005. Tapi posisi saya sekarang sedang tugas belajar, ini saya sedang berada di Indonesia karena saya sedang studi PhD program di Belanda, kurang lebih sih seperti itu ya. Kalau adik-adik, rekan-rekan mahasiswa bertanya, kira-kira kajian apa yang saya ambil di Belanda, kajiannya adalah berkaitan dengan bioneuropsychology. Ya, kalau saya praktek sehari-hari di Melinda Hospital Bandung dan di Care Physio Bandung juga, kemudian aktivitas lain, saya jadi Komite Medik Telkom Medika Indonesia dan beragam kegiatan-kegiatan lainnya tentunya di sini, ya. Dan tadi satu kehormatan, Ustadz terima kasih ya sudah diundang kembali jadi GR, karena sebenarnya memang background saya adalah seorang ilmuwan, saya seorang saintis ya, saya orang psikolog. Tapi saya adalah salah satu psikolog yang jatuh cinta pada Quran, rekan-rekan mahasiswa sekalian, dan kebetulan juga kajian disertasi saya juga berkaitan dengan Quran. Dan nanti ya Teh Bunga kita bedah nih kurang lebih saum dari perspektif bioneuropsychology Quran seperti apa, sehingga matching tuh tema kita. Saum itu sebagai transformasi diri dan kemudian untuk mental health, jadi sebagai seorang muslim kita tidak sia-sia melakukan gitu. Itu aja sih Teh Bunga, silakan. Oke, teman-teman sebelumnya nanti setelah pemaparan dilangsungkan oleh Ibu Efni, teman-teman bisa berdiskusi ataupun bertanya kepada Ibu Efni setelah pemaparan dimulai. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Efni untuk dapat memulai. Oke, baik, terima kasih. Ya, saat ini kurang lebih mungkin kita sudah masuk minggu kedua ya, berpuasa, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian biasanya itu momen puasa itu seringkali spirituality kita naik ya. Tapi kita akan mengangkat dulu satu perspektif, kita bicara tentang mental health di sini, kaitannya ada puasa dan kenapa Quran menjadi sebuah grand teori yang menugaskan kepada manusia kenapa kita perlu ada puasa. Ya, barangkali Bapak Ibu Akang Teteh, rekan-rekan mahasiswa sekalian suka dengar IF, intermittent fasting? Suka ya, suka dengar ya. Biasanya di sini ada nggak? Mungkin boleh adik-adik mahasiswa raise hand, angkat tangan yang sudah mencoba menjalankan ini sebelum saum Ramadan nih. Intermittent fasting kan karena lagi ngetren. Ada intermittent fasting, jadi puasanya itu minum doang. Misalnya terakhir makan itu kemarin jam 6 sore, nanti baru makan lagi besok jam 9 pagi. Ada nggak? Nah, itu tuh sekarang lagi ngehits di dunia sains. Kenapa ya? Kan gitu. Tapi ternyata Islam punya cara yang berbeda. Nah, jadi kalau kita berangkat, seringkali tadi juga sudah oleh Prof ya, tadi diulas ayat Prof, luar biasa tadi. Satu grand teori yang memberikan sebuah instruksi atau SK sepertinya ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah ini saya bedah nih nanti versi sains. Jadi takwa itu bukan klise lagi adik-adik, it's a part of science dan kita bisa buktikan itu. Ya. Nah jadi gini, kalau di Quran dikatakan kenapa puasanya bukan hai manusia, tapi hai orang yang beriman. Karena di Quran dikatakan bahwa hai orang beriman, itu artinya hai orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi kalau udah manusia udah levelnya ada iman, pasti dia sudah memanfaatkan fungsi kognisinya. Jadi hanya orang yang menggunakan akalnya yang paham, kenapa aku harus berpuasa. Mereka dengan riang gembira menjalankan puasa itu, dan puasa itu menjadi sesuatu yang bermakna untuk dirinya. Kan gitu ya, kan kisahnya seperti itu. Nah jadi satu hal yang harus kita syukuri, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu Akang Teteh yang menyaksikan juga mungkin dari manapun, kita bersyukur sekali terlahir sebagai seorang muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri, patuh tunduk perintah Allah dan menyerahkan diri seutuhnya pada Sang Pencipta. Ya. Nah, kita sebagai seorang muslim, semua instruksi
yang disampaikan di Quran itu adalah segala sesuatu yang memang scientifically proven, terbukti melalui science. Nah, jadi misalnya nih sekarang ya, kita lihat dulu bahwa kalau untuk misalnya mengikuti versi Quran, kita mengikuti kalender perjalanan bulan. Dan ada satu bulan yang sedang kita jalani saat ini, Ramadan. Dan kenapa Ramadan itu antara 29 atau kurang lebih 30 hari. Dan itu sudah dibuktikan dari riset perspektif neuroscience. If you want to make change on your brain, kalau kita mau membuat satu perubahan pada fungsi otak, trainingnya, latihannya itu harus minimal 21 hari. Dan idealnya antara 30 sampai 40 hari. Oke, itu dulu ya. Nah, berarti kita puasa Ramadan ada 30 hari, berarti itu salah satu bentuk training enggak? Iya. Quran sudah ada lebih dahulu. Neuroscience-nya baru sekian puluh tahun belakangan ya munculnya. Dan membuktikan bahwa ternyata kalau mau bikin transformasi minimal 21 hari dan kita Ramadan 30 hari. Nah, itu dulu kunci pertama. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa kenapa di kitab suci kita Quran, bagi orang Muslim, Quran itu adalah grand teori adik-adik. Oke? Ya, karena Quran itu bukan sekedar kisah-kisah metafora, kisah-kisah yang sifatnya abstrak, tapi itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sains. Mungkin sekilas ya waktu kecil, kalau waktu kecil kan kita puasanya rajin kalau supaya dapat THR kan. Ya, satu hari dihitung Rp5.000, kemudian nanti 30 hari dikalikan dapat sekian, kan gitu versi anak kecil. Tapi kalau versi orang yang beriman, dia paham, ya Allah aku dengan kerelaan hati melakukan ini karena aku tahu benefitnya untukku. Nah, jadi ya ini kalau kita bicara puasa, saya coba bedah dari versi sainsnya ya adik-adik mahasiswa, karena kan rekan-rekan mahasiswa di sini adalah ilmuwan dan kalian akan lebih mudah meresapi segala sesuatu ketika kita paham bahwa grand teori Quran itu memang adalah sains ya. Jadi puasa itu adalah proses yang penting untuk tubuh manusia. Kenapa para ilmuwan bule tadi bilang intermittent fasting tapi boleh minum ya, tapi nggak makan doang. Ngitungnya tuh ada yang 12 jam, ada yang 16 jam, ada yang 18 jam, ada yang 24 jam. Tapi boleh minum dan itu boleh malam gitu. Karena pada saat kita berpuasa ada satu ya gen yang akan teraktivasi dan ada gen yang harus diistirahatkan. Nah, jadi pada diri manusia itu ada yang disebut dengan mTOR. mTOR itu adalah gen yang bikin kita menua. Ya, seiring bertambah usia terjadi proses penuaan sel dan pada satu titik manusia berpulang kepada Sang Pencipta. Nah, kalau misalnya tapi adik-adik mahasiswa jangan dibayangkan dulu kalau nanti kalau misalnya puasa menghambat penuaan nanti jadi kayak kisah Dayang Sumbi ya, usia 60 tahun dikira 17 ya, masih sweet 17, enggak. Tapi setidaknya gini, sel-sel tubuh kita itu akan bekerja dengan efektif. Jadi pada saat kita berpuasa, gen mTOR tadi yang dia punya peranan untuk aging proses, untuk penuaan sel, itu akan diblok sistemnya. Kenapa? Karena pada saat kita berpuasa, sistem pencernaan dan penyerapan digestive system itu diistirahatkan. Nah, jadi pada saat pencernaan diistirahatkan, kita kan hanya menggunakan bahan baku cadangan yang ada di badan dong. Iya. Nah, berarti otak akan membentuk satu skema perubahan pada sistem tubuh. Jadi sistem tubuh kita itu pada saat berpuasa itu akan berubah ke dalam mode survival mode, ya, mode untuk bertahan hidup. Pada saat untuk mode bertahan hidup ini harus ada yang diproses. Dan kalau misalnya Bapak Ibu Akang Teteh di rumah atau barangkali adik-adik ya mahasiswa di sini sering mendengar ada istilah autofagi, proses menghancurkan sel-sel yang rusak, itu hanya terjadi kalau kondisi manusia dilaparkan. Nah, jadi sel-sel yang rusak tadi itu adalah sel-sel yang berkaitan dengan proses penuaan yang membuat kadang-kadang pada usia tertentu, contoh ketika mencapai 40 tahun kenapa ya aku jalan kaki 2 kilo sudah ngos-ngosan misalnya gitu. Ya itu aging process adik-adik ya, itu adalah sebuah penuaan. Nah untuk mengantisipasi hal itu hanya bisa melalui proses dilaparkan.
Oke, dilaparkan dan terjadilah autofagi tadi. Jadi mTOR gen itu tahap awal itu tuh akan dinonaktifkan. Dan terjadilah to repair the cell untuk memperbaiki sel tubuh manusia. Jadi bersyukur sekali kita sebagai seorang muslim. Kenapa ya? Ada harus 1 bulan penuh, 30 hari. We have to train our body. Kita harus melatih tubuh kita selama 30 hari. Karena tadi itu adalah proses transformasi. Kan gitu ya, tahap awalnya gitu. Simpelnya itu dulu. Lalu kalau udah terjadi autofagi, apa yang terjadi berikutnya? Apa hubungannya sama mental health, sama transformasi? Nah, jadi begini. Kalau sel-sel tubuh yang rusak sudah dihancurkan melalui mekanisme alamiah puasa, secara automatically yang tinggal itu adalah sel-sel tubuh yang sehat. Sel tubuh yang sehat, ya ada jutaan atau miliaran sel di tubuh kita yang sehat, dia ada proses respirasi, proses pernapasan sel. Nah, kalau proses pernafasan sel ini bagus, otomatis manusia berpikirnya akan jernih. Manusia, sistem hormon dopamin, serotonin yang bikin kalau hormon ini terganggu, yang bikin depresi, itu pasti akan teraktivasi dengan baik. Dan kalau sel-sel tubuhnya sudah diregenerasi tadi, secara otomatis semua sistem biokimia tubuhnya akan bagus. Nah gitu ya, jadi itu paradigma awal dulu tentang kenapa Islam itu ada puasa. Kenapa tidak perlu ada puasa, tapi harus ada gitu. Jadi makanya tadi saya setuju Prof, kita bersyukur sebagai muslim bahwa luar biasa sekali karena memang grand teori Quran itu sudah didesain sedemikian rupa untuk mempersiapkan tubuh manusia menjadi khalifah terbaik yang sehat secara mind, body, and soul. Jadi urusan mental health itu adik-adik mahasiswa sekalian, itu bukan hanya sekedar urusan oke deh, the power of mind, aku bikin afirmasi, mindsetku positif. Bukan seperti itu. Seringkali orang rajin bikin afirmasi, berusaha bentuk mindset positif, badannya nggak sehat, pasti error, definitely. Pengalaman saya kurang lebih praktek dari tahun 2008, saya menemukan pada pasien-pasien yang mengalami mental disorder atau kondisi-kondisi mental tertentu, pada umumnya kalau saya scan, saya cek menggunakan alat, pasti ada something urusan di pencernaannya. Pasti pencernaannya terganggu, kacau. Nah, jadi makanya di dalam puasa ini untuk memperbaiki sistem pencernaan tadi. Makanya nggak usah kaget adik-adik mahasiswa, kenapa ya kalau udah lewat 10 hari puasa itu lebih rentan ada bau mulut dibandingin 10 hari awal. Oke? Nah, mulai masuk setelah lewat 10 hari itu lebih rentan tuh. Kenapa? Karena di dalam sistem pencernaan tubuh kita itu sedang diregenerasi mikrobiom. Mikrobiom itu bakteri baik di pencernaan. Nah, apa tugasnya si bakteri baik? Bakteri baik di dalam pencernaan kita tadi itu tugasnya memproduksi hormon dopamin, serotonin yang dikirim ke otak. 2 hormon ini kalau kurang, kita akan mudah mengalami depresi. Hormon serotonin kalau kurang, kita gampang halu ya. Ini mah halu beneran ya, bukan halu-haluan ya. Halu beneran. Kalau kekurangan hormon dopamin, kita moodnya akan down, mood swing. Nah, jadi itu hanya mekanisme untuk regenerasi mikrobiom bakteri baik itu harus dilaparkan. Dan kalau tidak ada mekanisme puasa, boro-boro ya sehari-hari. Bahkan kalau kita melihat ya dari kisah-kisah Rasulullah ada puasa Senin Kemis, puasa Daud, sorry puasa sehari enggak boro-boro dikerjain ya. Atau misalnya puasa ya beberapa hari setelah Idul Fitri itu juga enggak dikerjain kadang-kadang ya. Karena satu dan lain hal. Tapi kan kalau puasa Ramadan karena sifatnya wajib, SK-nya jelas tuh ya diwajibkan. Secara automatically kita itu digiring atau diharuskan untuk masuk ke dalam mode tubuh di reset ulang dan sehat ya. Jadi pada umumnya memang kalau kita bicara mental health itu cerita mind, body, and soul. Sip ya? Oke. Nah sekarang gini, kita merasa nggak kalau selama proses berpuasa itu lebih rajin ibadahnya? Yang tadinya kadang-kadang sehari-hari baca Quran, bentar lah tugas kuliah banyak nih gimana coba. Pokoknya ya mahasiswa itu yang paling mahal itu adalah tidur ya nggak adik-adik mahasiswa. Karena hidupnya tugasnya banyak, tanggung jawabnya banyak. Ya, tapi kadang-kadang ambience yang terbentuk selama bulan Ramadan kita lebih banyak baca Quran, ibadahnya lebih rajin, spirituality-nya naik. Nah ini kebetulan tadinya saya udah bawa ya, udah siapkan untuk tampilkan tapi nggak apa-apa. Di sini saya ceritakan saja. Jadi ternyata penelitian di bidang neuroscience menemukan
ketika kita rajin berdoa, terjadi perubahan pada morfologi sistem yang ada di otak depan, ya, frontal lobe atau frontal cortex. Jadi adik-adik harus tahu kalau misalnya nih zaman sekarang tuh zaman dunia kreatif ya. Kreatif-kreatifan ya Teh Bunga ya. Bikin konten, kemudian bikin inovasi, kita butuh berpikir cerdas, kita butuh kebijaksanaan dalam berpikir. Itu tuh yang kerja tuh otak depan sini. Nah, jembatan ini itu tuh bisa terputus-putus adik-adik. Dan tahu nggak untuk menghubungkan jembatan sistem syaraf di sini, koneksi sinaps di sini, menurut penelitian neuroscience, itu hanya melalui berdoa secara rutin minimal 30 hari berturut-turut. Dahsyat nggak? So, kenapa puasa Ramadan 30 hari? 30 hari kita intens doanya, biasanya rajin doanya. Ya, habitnya dibentuk. Itu tuh supaya tadi bridging koneksi sinaps, jembatan di fungsi otak depan kita tuh terbentuk. Dan kalau itu terbentuk, insya Allah, don't worry, be happy, apapun bidang yang kita jalani saat ini, insya Allah kita bisa berpikir jernih, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau fungsi frontal korteksnya juga sehat, ditambah tadi ya, microbiome, bakteri pencernaan atau bakteri baik di pencernaannya bagus, itu mental health-nya pasti naik secara otomatis. Jadi mental health sama tubuh, sama spirituality, dia itu sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan kita bersyukur Quran cerita tentang satu sistem yang mengintegrasikan ketiga hal ini. Iya. Tadinya juga sebagai seorang ilmuwan saya merasa kayaknya ini catatan teori-teori itu yang the best lah ya. Tapi begitu melihat Quran, the simple way yang ditunjukkan Quran dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang memang diwajibkan untuk manusia itu luar biasa bagusnya ternyata untuk mental health. Jadi as a Muslim, sebagai Muslim kita minimal berdoa ya, selain doa makan, doa mau tidur, bangun tidur, keluar rumah, nyampe rumah, mau masuk kamar mandi, banyak ya semua doa. Yang paling kelihatan jelas kita berdoa itu berapa kali sehari? 5 kali ya. Nah, 5 kali doa dalam sholat yang kita lakukan, itu tuh tadi mengaktifasi sistem otak depannya di frontal lobe. Jadi jembatan koneksinya akan terbentuk. Dan itu sudah terbukti di bidang science. Itu kenapa saya ngambilnya bioneuropsychology, karena saya seorang ilmuwan yang mencoba memahami Quran dari perspektif sains, dan itu membuat saya makin yakin sebagai seorang muslim bahwa Masya Allah luar biasa, terima kasih Allah saya terlahir sebagai seorang muslim karena grand teorinya sudah saya dapatkan semua di Quran, dan sains baru belakangan membuktikan itu. Ya, nah jadi makanya tadi kita bisa paham ya kenapa dengan puasa itu ada transformasi, ada kaitannya sama mental health, ada kaitannya dengan perubahan pada diri manusia. Dan kenapa kita bisa jadi semangat kembali? Karena di riset ulang dari sistem tubuh kita. Jadi sehari-hari manusia tidak akan bisa meriset tubuh kalau kekenyangan, oke? Jadi nggak apa-apa kalau yang anak kos, gimana ya aku anak kos nih kayaknya nggak boleh terlalu kenyang, dibatasi ya makannya dan seterusnya, nggak apa-apa karena tubuh kita tidak terlalu butuh banyak kalori kok. Nggak butuh sekenyang itu sampai kenyang-kenyangnya, enggak. Tidak butuh seperti itu. Ya, nah dan adik-adik mahasiswa sekalian, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, kenapa buka puasanya pakai kurma? Kurma itu karbohidrat kompleks ya, selain memang ada unsur manis, kan pada saat kita berpuasa kan pasti gulanya low ya, turun, karena kan dipakai beraktivitas sehari-hari. Tapi kenapa nih pakai kurma? Tahukah Anda bahwa kurma itu salah satu prebiotik? Kurma itu makanan dari bakteri baik tadi. Jadi bakterinya diaktifasi, dia akan memproduksi hormon dopamin serotonin yang menyehatkan fungsi kerja otak. Plus kemudian pada saat berbuka puasa ya biasanya kita meminum yang hangat, kemudian kita makan kurma dan itu disunahkan Rasulullah. Berarti kan itu menjaga kesehatan tubuh kita, memberikan asupan terbaik untuk bakteri baik kita. Ya, jadi makanya sebagai ilmuwan saya memahami seperti ini. Kenapa ya ada sunnah-sunnah Rasulullah yang itu bentuk definisi operasional ya. Kalau adik-adik yang lagi skripsi kadang-kadang it's challenging bikin definisi operasional, berapa kali revisi coba? Berkali-kali mungkin. Oh bisa. Berkali-kali ya Teh Bunga, berkali-kali ya, kadang-kadang semedi dulu gitu ya Allah ya, minta waksit dulu. Ya, jadi kalau yang saya sebagai ilmuwan memahami hadis ya sunnah Rasulullah itu tuh adalah definisi operasional dari grand teori yang ada di Quran. Kenapa harus itu bukannya? Kenapa harus begini, harus begitu dan seterusnya. Ya, itu yang berkaitan tadi dengan 30 hari selama Ramadan ini bukan sesuatu yang sia-sia.
Dan kalau sekarang makin mantap, makin rajin doanya, ibadah puasanya, karena ternyata itu bisa mengaktifasi sistem di tubuh kita, bisa menghambat gen mTOR, gen penuaan. Termasuk penelitian terbaru juga banyak yang menemukan bahwa ternyata melalui puasa Ramadan itu bisa mematikan beberapa protein yang bisa membuat mutasi sel yang bisa memicu cancer. Nah, jadi benefitnya luar biasa ada. Jadi kalaupun nggak jadi cancer, kerja sel kita keliru, pasti ke mental health keliru. Ya, jadi makanya mental health itu bukan sekedar, aduh ya Allah hidupku cobaannya berat banget kayaknya ya, aduh ini teh remedial lagi, misalnya gitu ya. Aduh ini ada ujian seperti ini, ujian seperti itu dalam perjalanan hidup, bukan hanya sekedar seperti itu. Tetapi kadang-kadang orang tertentu yang hidupnya biasa-biasa aja, tapi dia tidak jaga kesehatan sel tubuhnya, itu bisa mengalami mental illness. Ya, jadi mental illness itu tidak harus ada trauma dulu, ya kejadian-kejadian parah dulu, tidak harus seperti itu. Jadi Ramadan diciptakan untuk membuat Muslim itu punya mental health yang baik. Kenapa? Karena selama Ramadan tubuh kita itu disiapkan dan disehatkan. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Oke. Ya, masih ada waktu nggak Teh Bunga? Atau sudah habis nih? Sudah habis mungkin untuk pemaparannya. Oke, untuk pemaparan sudah habis, nggak apa-apa. Berarti kurang lebih intinya adalah Ramadan itu menjadi sebuah berkah bagi kita sebagai Muslim yang terlahir ke dunia ini. Iya, boleh luar biasa sekali. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Efni atas pemaparannya. Ya, jadi mungkin dapat disimpulkan bahwa di bulan Ramadan ini tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu juga ada yang dinamakan dengan Green Theory Al-Quran. Ya, grand teori. Oh, Grand Theory Grand, Al-Quran. Jadi Yap. dimana kita tuh kalau misalnya baca doa atau baca Al-Quran itu tuh membuat koneksi yang baik untuk pikiran kita ataupun otak kita, betul, ya? Betul, khususnya tadi frontal cortexnya otak depan. Betul. Dan selain itu di bulan puasa ini tuh tidak hanya sebagai alat untuk menahan lapar saja, tetapi juga sebagai mode untuk bertahan hidup ya. Dan dari puasa serta Grand Teori Al-Quran tadi dapat dihubungkan dengan mental health ya, Betul sekali. bahwa akan menghasilkan tubuh yang sehat dan juga pikiran yang jernih sehingga bisa menjadi pribadi yang utuh, yang lebih baik lagi seperti itu. Untuk saat ini boleh kami persilahkan kepada Teteh dan juga sekalian di sini yang ingin bertanya. Boleh di raise hand aja. Oke, saya hitung aja kali ya. 1, 2, 3. Oke, boleh Teh Fati mungkin terlebih dahulu. Dikasih mic. Kasih mic ini. Oh, diulang aja? Oh ya udah. Udah 5 menit ya ini. Gak apa-apa deh. Intinya kan sekarang itu di generasi kami itu tuh mental illness itu baru lebih happening mungkin ya. Lalu pertanyaannya sekarang itu kan stigma dari masyarakat itu orang-orang yang punya keterbatasan mental atau punya penyakit mental itu biasanya orang-orang yang kurang dekat dengan Tuhan gitu. Padahal ketika dilihat dari beberapa orang ternyata orang yang malah kadang orang yang dekat dengan Tuhan juga terkadang orang-orang yang punya penyakit mental gitu. Dan bagaimana ketika kita punya rekan atau teman yang dia sedang ada kesulitan atau depresi, itu bagaimana sih cara kita treatmentnya gitu. Karena takutnya ketika kita salah treatment mungkin kan kadang ada orang-orang awam yang ketika temannya cerita malah diberi nasihat gitu ya. Dan kadang orang-orang yang seperti itu kan kalau gak salah itu gak mau ya diberikan nasihat. Jadi seperti apa treatment yang tepat untuk teman-teman yang punya kesalahan mental gitu, penyakit mental. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Teh Fati untuk pertanyaannya. Apakah mau ada dilanjut dengan pertanyaan yang lain atau di... Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilakan. Boleh, Levino? Oh, walah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Levino dari Universitas Pasundan. Jadi berdasarkan dari pemaparan Ibu tadi bahwa bulan puasa ini sangat baik terutama untuk menyehatkan tubuh kita. Namun pada pelaksanaannya kita seringkali masih terbiasa untuk melakukan hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan kurang baik seperti makan makanan yang kurang sehat dan juga tidur yang kurang cukup, karena di bulan Ramadan ini pun kita mungkin lebih sering produktif pada malam hari dibanding siang hari, jadi malam hari kita kurang tidur. Kemudian olahraga pula, karena di bulan puasa ini kita berpuasa pada siang hari, jadi kita terbatas untuk waktu olahraga dengan baik karena kita tidak bisa minum untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan pertanyaan saya, apakah ketika kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut, kita masih tetap mendapatkan benefit dari bulan puasa ini terhadap kesehatan kita, dan juga bagaimana kita bisa konsisten dalam menerapkan pola hidup sehat, tidak hanya melakukan puasa, tetapi juga menerapkan pola hidup sehat pada keseharian kita pada bulan Ramadan kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mau langsung dijawab saja atau satu pertanyaan lagi mungkin? Satu lagi pertanyaan. Boleh dari Akang Teteh yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada lagi mungkin? Tadi di belakang ada yang mau bertanya? Boleh? Oke, boleh sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Teh Bunga dan Bu yang sudah memberikan kesempatan. Saya ingin bertanya terkait puasa Ramadan ini, Ibu. Jadi kan memang tadi saya setuju dengan istilahnya puasa itu bisa meningkatkan kebiasaan baik kita, terus dari mindset juga kita berubah gitu, bahwa sejatinya pada saat bulan Ramadan itu kita harus berbuat sebaik mungkin gitu. Nah, namun ada apa ya? Ada mungkin sebuah dari teman-teman termasuk saya sendiri gitu. Ada fase memang kita selalu berusaha untuk menghindari istilahnya hal-hal yang bisa membatalkan puasa, baik itu dari secara tindakan ataupun termasuk lisan juga gitu. Nah, itu apakah ada pengaruh dari apa ya istilahnya dari perbuatan ataupun dari pikiran itu tersendiri, karena memang dari hati itu kita sudah berusaha yang terbaik gitu untuk melakukan hal-hal yang positif istilahnya, namun terkadang memang dari lisan ataupun tindakan kita masih apa ya istilahnya masih perlu untuk ditingkatkan kembali. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh Ibu Efni untuk langsung dijawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya? Iya. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ini teh berasa sidang ya, tapi teh nanti kalau nggak bisa PR ya. Terima kasih adik-adik mahasiswa untuk pertanyaannya. This is so interesting and inspiring juga ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi pertanyaan yang pertama berkaitan dengan Ganzi dan mental health ya. Betul, kadang-kadang ada beberapa stigma ya, saya juga suka ya sebagai praktisi di bidang kejiwaan, saya sering menemukan, lu mah gak deket sama Tuhan makanya depresi, katanya kayak gitu. Padahal kadang apa definisi Tuhan dia juga belum paham ya. What is the meaning of God ya, apa itu Tuhan. Jadi sebenarnya begini, kenapa tadi ada metode yang sangat luar biasa di dalam Quran. Jadi untuk kenapa seseorang bisa sampai berada pada kondisi mental health-nya terganggu ya. Jadi ini saya bacakan ada satu grand teori dari Quran dari surat Abasa ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Far yanzuri insanu illa ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
Quran cerita tentang healthy food. Ya, jadi hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Jadi ada orang yang dia sebenarnya tidak menolak apapun dari perspektif religi. Ya, dia merasa dekat dengan Tuhan ya, tapi ada satu grand teori dari Quran yang bicara tentang tadi nih, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Itu tidak dikerjakan, itu kena juga mental health-nya. Kenapa? Karena makanan-makanan tinggi gula, makanan-makanan tinggi tepung yang jadi ngetren dan bahkan kadang-kadang viral ya sekarang. Jadi gula itu tuh merusak kerja microbiome. Jadi si bakteri baik tadi sensitif sama gula. Jadi gula yang seperti apa dong? Kalau gitu yang bisa, tentunya gula yang berasal dari karbohidrat kompleks. Kenapa Rasulullah mencontohkannya adalah kurma. Tapi bukan gula artifisial, bukan. Ya gula artifisial itu ya memang ya gula sintetis yang memang dibuat sedemikian rupa. Jadi gulanya itu berasal dari fruktosa, dari buah-buahan. Bahkan juga kalau adik-adik mahasiswa melihat, oh iya ada juga tuh kadang di sosmed kita lihat ada stevia dari daun yang ternyata bisa menghasilkan kadar manis, tidak meningkatkan kadar gula darah. Nah itu, jadi sistem semesta alam sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah dan itu di-provide, disediakan jenis-jenis bahan bakunya. Nah jadi bisa jadi tadi, berarti kan mind, body and soul, badinya tidak dia perhatikan. Padahal Quran cerita ya, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Quran bilang manusia harus menjaga makanannya. Nah jadi makanya kalau di sini ada adik-adik, biasanya cewek tuh yang suka nyoba-nyoba ya menu-menu makanan tertentu, salad dan lain-lain. Nah ini kalau untuk menu salad ya, adik-adik saya kasih bocoran ini versi kisah Nabi Musa ya di surat Al-Baqarah ayat 61. Jadi apa isi makanannya yang itu untuk bakteri baik di dalam pencernaan ya. Di sini ya surat Al-Baqarah ayat 61, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Maka agar dia memberi apa yang ditumbuhkan di bumi. Seperti sayur mayur, jadi sayur. Itu bagus ya untuk sel tubuh manusia. Jadi kenapa saya bilang semuanya udah ada di Quran, jadi nggak pusing-pusing nyari menu diet ya. Ada nih, sayur mayur, mentimun, tahu ya timun? Iya, timun. Kemudian bawang putih, kacang adas, kacang-kacangan, ada almond, ada macam-macam. Itu kan bagus ya proteinnya, kemudian untuk B kompleks dari kacang itu. Nah, itu ada di sini. Dan kemudian ada bawang merahnya. Jadi di Al-Baqarah 61 dari kisah Musa itu cerita salad tuh isinya harus apa gitu ya. Dan itu semuanya untuk memperbaiki sel tubuh manusia. Karena pada saat itu Musa itu kan kisahnya itu Bani Israel kan sistem tubuhnya DNA-nya rusak pada masa Firaun pada masa itu. Ya, jadi how to repair the cell, Quran sudah cerita adik-adik sekalian. Jadi makanya mental health tadi saya bilang mind, body, and soul. Dari sisi the mind itu di surat 35 ayat 29 sesungguhnya yang membaca Quran, jadi Qurannya dibaca dulu. Bacanya kayak gimana? Baca Arab plus maknanya. Jadi kita bisa paham, Tuhanku memerintahkan manusia itu ngerjain apa ya? Kan gitu ya, kayak teori kan kalau kita paham maknanya kan kita tahu apa yang mau dikerjain. Itu baca Quran, kemudian sholat ya, mendirikan sholat 5 waktu, dan itu nanti ada kisah sendiri kenapa sholat ada waktu, karena sholat untuk memperbaiki tulang, kualitas darah, untuk memperbaiki mental health itu ada waktu-waktunya dari subuh sampai ke isya ya. Kemudian menafkahkan rezeki yang kami berikan ya, sedekah. Jadi Quran cerita tentang sedekah, kenapa ada zakat. Zakat itu mengaktifasi sistem hormon endorfin adik-adik mahasiswa. You know, hormon endorfin itu bisa memboosting 30% kerja otak dan kecerdasan. So rajinlah berzakat. Selain zakat, ada infak, ada sodako, kerjakan. Di Quran cerita tentang itu. Risetnya baru belakangan ya. Jadi makanya mental health itu completely mind ya, baca teorinya. Teori apa? Quran menyuruh atau memerintahkan kita melakukan apa? Body, perhatikan makanan kita seperti yang Quran katakan ya. Ini saya hanya cuplik sedikit karena ini bisa 3 jam kalau bahas ini ya. Saya buka ayatnya satu-satu bisa 3 jam nanti. Soul, spirituality, kenapa ada tadi? Ada sholat,
diperintahkan ya. Kenapa ada zakat, infak, sodako, giving ya, giving teori. Itu riset bio neuropsychology-nya sudah ada. Itu teraktivasi di dalam darah. Itu darahnya diambil loh. Orang yang rajin sedekah 2 minggu, 14 hari berturut-turut darahnya diambil ya, diambil dari intravenous ini dibawa ke lab, itu hormon endorfinnya naik 30%. Itu hormon kebahagiaan. Kalau hormon itu naik pasti mental health-nya bagus. Nah gitu ya. Nah jadi berkaitan, saya lanjutkan aja tadi ya pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, aduh ini tuh lagi puasa, tadinya kan olahraga tuh kan buat mental health. Sih, penelitian memang bilang salah satunya aerobik, meningkatkan aktivasi aliran darah yang bisa membuat orang lebih, memorinya lebih bagus, mental health-nya bagus. Ya tapi bukan over olahraga yang berlebihan ya, tapi olahraga yang wajar. Nah kalau kita lihat, kan di metode Islam ada olahraga. Kalau adik-adik, studi belakangan banyak menemukan mereka yang memperkuat otot kaki itu sistem immunity tubuhnya bagus. Kenapa kalau di dalam umroh atau haji adanya sa'i, nggak disuruhnya aerobik? Enggak. Baru nggak ya? Sa'inya jalan biasa, jalan cepat, lari kecil, muter lagi. Itu kan ada metodenya tuh. Nah itu tuh kalau adik-adik lihat di sosmed lagi rame Japanese walking, peneliti di Jepang menemukan metode jalan cepat 3 menit, terus nanti jalan biasa, terus lari kecil, terus itu kan metode syai. Islam udah cerita lama adik-adik, tapi kita baru ngehnya sekarang ya. Nah jadi yang paling bagus bulan Ramadan ya udah ngikutin versi itu, nggak usah yang sifatnya kardio kan. Biasanya kalau adik-adik mahasiswa saya lihat futsal, basket itu kan butuh more power, more energy, haus ya. Ya udah, kalau pakai bahasa sainsnya ikutnya Japanese walking alias syai ya kalau versi Islamnya. Sore, dan itu di sore hari menjelang berbuka. Kenapa? Karena dari body circadian rhythm tubuh tuh punya siklus. Jadi kalau rentan dari ba'da asyar menjelang maghrib, itu tuh koordinasi motorik lagi bagus-bagusnya. Jadi misalnya 30-40 menit sebelum berbuka ba'da asar, lakukanlah tadi metode syai, jalan atau jalan cepat. Ya, lakukan hal seperti itu. Nah nanti kalau metode jalannya seperti itu, stimulasi otot kakinya kan dapat tuh. Itu tuh untuk immunity-nya dan mental health-nya pasti akan bagus. Karena memang itu memang sudah terbukti secara sains. Jadi dengan kita paham bahwa oh ternyata olahraga versi Islam tuh ada gitu yang paling simpel ya. Orang lain kan tai chi walking, Japanese walking, apalagi sih ada lagi nggak Teh Bunga yang di sosmed tuh sekarang rame tuh. Ya? Pokoknya jalan whatever lah ya, running yang lagi rame sekarang. Tapi Islam sudah menyediakan metode yang Masya Allah fantastis luar biasa dan sainsnya baru sekarang cerita tentang itu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi habit tetap melakukan exercise pada tubuh tidak akan hilang, tapi be konsisten, kita ikut secara komplit nih. Metodenya di Quran ceritanya harus seperti apa ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yang tadi, pertanyaan yang ketiga. Apa sih tadi clue-nya ya? Karena banyak. Jadi tadi pertanyaan ketika kita berpuasa iman kita akan bertambah. Ya betul. Jadi gini, itu wajar lah. Manusia itu kan suka terbawa suasana ya nggak sih? Kalau kita dengar di mana-mana ketika selama bulan Ramadan banyak yang melantunkan kitab suci Quran. Bahkan kalau kita pergi ke pusat perbelanjaan pun lagunya lagu rohani, ya, lagu-lagu Islami. Kalau hari biasa sih enggak, lagu biasa aja. Jadi kan terbawa suasana, ya. Nah, jadi wajar iman kita bertambah karena apa yang terjadi? Jadi gini, ada bagian di tubuh manusia khususnya di otak itu sering disebut dengan midbrain, otak tengah. Kalau Bapak Ibu, Akang Teteh atau adik-adik mahasiswa suka dengar ada istilah amigdala, itu tuh yang ada di bagian tengah otak, dia pusat emosi, bisa emosi positif, bisa emosi negatif. Nah, si amigdala ini itu tuh sensitif sama gula loh ya. Oke. Jadi kalau pasokan gulanya di dalam darah banyak, nasi udah gula, cemilan-cemilan udah tepung-tepungan, kue-kue, ya minumannya sudah ada minuman-minuman manis. Nah, maka bagian sistem di amigdala otak tadi itu tuh akan lebih sensitif, makanya gampang marah. Nah, untuk detoksifikasi amigdala, ya itu tuh harus ngapain? Ya detoks gula mau nggak mau harus puasa. Jadi kita merasa iman kita bertambah, kok gue jadi lebih sabar ya selama Ramadan. Kayaknya hati tuh ada lebih damai. Iya karena gulanya udah didetoks.
Jadi, jadi dia menghambat, menginhibisi sistem kerja amigdala yang bagian part negatif di otak sehingga kita menjadi lebih terkendali. Nah, itulah yang dikatakan kita merasa iman kita bertambah. Jadi makanya di surat Al-Baqarah 183 agar kamu bertakwa. Jadi tubuh takwa itu yang kayak gimana? Tubuh yang mind, body, and soul-nya sehat. Jadi takwa itu bukan sekedar spirituality yang klise, no. Dari sisi the mind, dia akan menambah informasi positif yang banyak. Jadi di bulan Ramadan baca Quran plus artinya, jadi paham apa isinya. Oh iya, Tuhanku memerintahkan manusia untuk begini, begini, begini. Mind, body, hendaklah tadi manusia memperhatikan makanannya. Kemudian ada detox ya, detoksifikasi, ada proses autofagi melalui puasa, tubuhnya disehatkan. Itu tubuh takwa tuh begitu. Kemudian dari sisi soul ya, sisi spirituality. Jadi sistem biokimia tubuh yang bikin amigdala gampang senggol bacok ya, dikit marah, dikit ngambek, story-nya titik-titik karena lagi kesel sama seseorang. Itu tuh terhambat karena gulanya didetoksifikasi selama proses puasa. Ya, jadi makanya semua yang diperintahkan Quran kepada kita sebagai muslim, ada puasa, ada sholat ya, baca Quran, sholat, sodako, itu scientifically proven, itu bisa terbukti secara sains, cuma sainsnya baru muncul belakangan. Dia kurang lebih seperti itu Teh Bunga. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya dari Ibu Efni. Untuk itu bagi yang bertanya tadi akan diberikan door prize spesial dari Basnas Kota Bandung. Boleh Teh Huna? Diserahkan. Izin. Jadi buat yang penanya dulu deh. Tadi yang penanya ini bakal dikasih door prize yang sudah disiapkan oleh Basnas Kota Bandung. Boleh kita ke tengah? Oke, Oke. untuk tadi bagi penanya Alevino dan juga Angga boleh untuk ke Sini, depan sini terlebih Teh. dahulu dan juga Boleh Teh Kang Karti. Anies lewat ya? Langsung ke tengah ini, boleh? Oke, sini Teh. Sok. Tuh hadiahnya. Ini dari Basnas Kota Bandung. Lumayan lebaran belum udah dapat kuenya nih. Tuh dari GNC Cookies. Terima kasih GNC Cookies. Oke. Oke, boleh mungkin didokumentasikan terlebih dahulu. Oke. Dan selanjutnya kita akan penyerahan door prize. Ini merchandise ya. Oh sama juga ini kue. Oh ya, buat Ibu narasumber ya. Tuh. Oke, terima kasih. Boleh Ibu kembali ke tempat. Oke, boleh. Boleh tepuk tangan buat yang nanya. Ya, selanjutnya ini ada door prize spesial juga. Jadi ada door prize spesial buat Ibu nih. Karena Ibu udah ngasih materinya luar biasa banget ya. biasa sekali. Kayaknya kurang deh waktunya Ibu mah harus 3 jam, 4 jam gitu ya. Wah, ini mana sama ketua pelaksana? Sini Teh. Sok. Ini buat Ibu narasumber. Jadi aku sini aja boleh? Oke. Nah. Aduh. Sini Teteh moderator. Teteh Bunga. Teteh Flower. Oke. Oke, terima kasih banyak Ibu Efni. Oke, baik sebelum menutup rangkaian talk show pada hari ini, mungkin saya izin memaparkan terlebih dahulu dari pembahasan yang sudah dibahas tadi, bahwa puasa ini bukan hanya ibadah yang bersifat spiritual saja, tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar bagi kesehatan mental dan juga keseimbangan diri manusia. Selain itu juga Al-Quran sebagai pedoman hidup yang memberikan banyak nilai dan juga prinsip yang baik yang sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Karena banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan tentang keseimbangan hidup, tentang ketenangan hati dan juga pentingnya menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Sehingga dari pematerian ini kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehat secara spiritual, mental dan juga sosial. Untuk itu kami selesaikan saja pada kesempatan kali ini, talk show kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Efni selaku pemateri. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Efni. Ya untuk itu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangan dong buat moderator kita dan juga narasumber ya.
Teh Bunga keren sekali moderatornya, Bu F juga ini menyampaikannya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama moderator tadi dan juga narasumber ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Setuju ya? Dan yang biasanya harus mulai biasanya tidur sebulan tidur ya, boleh dikurangin tidurnya. Terus juga yang atau udah mau olahraga teh lulus ya, itu tidak jadi alas. Tadi kalau kata Bu F mah bisa melakukan olahraga apapun yang ya nggak usah futsal dulu, basket futsalnya di kemalam hari deh, atau enggak futsalnya bisa di jam 5 sore atau jam 4 sore ya ayah. Jadi biar kita tetap bisa merutinitas, tidak jadi alasan dan hambatan ketika bulan Ramadan. Baik, buat wargi Bandung juga yang masih stay di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung, selanjutnya kita akan mendengar dakwah menjelang azan maghrib, karena tinggal beberapa menit lagi azan maghrib akan dikumandangkan. Jadi sebelum menunggu azan maghrib tiba, kita akan mendengarkan dakwah atau tausiah ini oleh Ustadz Irfan Farid Taufik, yang tadi alhamdulillah sudah hadir juga Pak Ustadznya. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Yang saya hormati Bapak Warek, pimpinan Basnas Kota Bandung, kemudian Bu Efni, rekan-rekan mahasiswa. Kalau tadi dengan Bu Efni mungkin perlu 13 jam kelihatannya. Saya insya Allah mungkin cukup 3 menit saja mungkin ya. Baik, teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak majelis ini untuk merenungkan beberapa ayat yang kaitannya adalah juga mungkin masih berhubungan dengan kesehatan jiwa ya, kesehatan rohani. Dalam ayat Quran kita menemukan banyak ayat yang menerangkan pentingnya yang namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah bagaimana kita membersihkan rohani kita, membersihkan jiwa kita. Salah satu ayat yang patut kita berikan perhatian lebih itu adalah beberapa ayat bahkan di surah Asy-Syams. Di dalam surah Asy-Syams itu, di situ Allah menyampaikan satu message yang mana sebelum menyampaikan message atau pesan itu, Allah memulainya dengan sumpah. Jadi teman-teman sekalian, ketika Allah menyampaikan satu message, itu pasti message-nya, pesannya itu penting. Apalagi kalau menyampaikan pesan diiringi dengan sumpah. Apalagi kalau sumpahnya tidak cukup hanya satu kata yang digunakan untuk sumpah. Siapa yang hafal surah Al-Asr? Ada yang nggak hafal? Nah, ini berarti hafal semua, karena saya minta angkat tangan. Siapa yang nggak hafal? Nggak ada yang angkat tangan ya. Pasti hafal semua kan? Wal asri, apirakuenya sudah mahasiswa gitu kan. Di surah Al-Asr, Allah itu bersumpah, wal asri, demi masa. Ketika Allah bersumpah, Allah pasti menggunakan kata yang digunakan untuk sumpahnya itu sesuatu yang penting. Masa, waktu, penting atau tidak? Penting. Ya, maka Allah gunakan untuk bersumpah. Wal asri, demi masa, demi waktu. Baru kemudian Allah
menyampaikan message-nya, pesannya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Itu pesan pentingnya. Dan seterusnya, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, dan seterusnya. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah tidak menurunkan surat lain, tidak menurunkan ayat lain, cukup satu surat ini saja, maka itu cukup bagi manusia. Ini jadi pedoman buat kita. Manusia itu rugi kecuali yang beriman, beramal saleh. Udah, settle begitu urusan manusia itu. Jadi seandainya Allah tidak menurunkan surat dan ayat-ayat lain selain surat Al-Asr, kata Imam Syafi'i, itu sudah cukup. Nah, di sini kita lihat ada pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan sumpah. Tapi ada berapa sumpahnya di sini? Ada berapa? Wal asri, 1. Ya. Tapi ketika Allah berbicara tentang pentingnya mensucikan jiwa, Allah tidak cukup menggunakan satu kata untuk sumpah. Kita perhatikan di surah Al-Asyams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi wa duhaha. 1 ya. Demi matahari dan waktu duhanya. Wal qamari idza talaha. 2 ya, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Dan demi siang apabila menampakkannya. Wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Was-samai, dan demi langit. Wa ma banaha, dan apa yang dia bangun. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsi wa ma sawaha, dan seterusnya. Jadi di sini Allah tidak cukup hanya menggunakan satu sumpah. Itu artinya apa? Artinya message-nya sangat penting karena Allah menggunakan berkali-kali sumpah dengan berbagai objek yang sangat penting, mulai matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Objek yang digunakan untuk bersumpah itu sangat penting dan message-nya pasti sangat penting karena tidak cukup satu sumpah. Apa pesan yang Allah sampaikan? Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini yang perlu kita highlight. Sungguh rugilah, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Ini pesan penting yang perlu kita highlight setelah sekian kata Allah gunakan sumpah. Artinya mensucikan jiwa itu adalah satu hal yang sangat penting. Tazkiyatun nafs. Dan kalau kita melihat juga ayat-ayat yang lain, subhanallah ya, ternyata tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, itu adalah misi semua para nabi. Misi semua para nabi. Di banyak ayat ketika Allah menyampaikan tentang pengutusan para nabi, misinya adalah diantaranya ya di surah Al-Baqarah dalam doa Nabi Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Wahai Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul, seorang utusan minhum, dari golongan mereka sendiri. Misinya apa? Yatlu alaihim ayatihi, yang pertama. Membacakan kepada mereka ayat, yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka.
Dalam ayat ini, yuzakihim posisinya adalah yang ketiga dalam doa Nabi Ibrahim. Tapi dalam banyak ayat lain ternyata justru Allah menyimpannya tazkiyatun nafs ini dalam posisi kedua. Di surah Al-Jumu'ah contohnya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi mengajarkan kitab dan hikmah justru posisi ketiga. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, baru kemudian mensucikan jiwanya. Nah, di sini kita memahami betapa pentingnya tazkiyatun nafs. Dan itu misi para nabi. Dan teman-teman sekalian, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa aku pernah belajar fikih kepada seorang ulama. Dari sekian tahun yang aku belajar fikih kepada dia itu, yang pertama kali diajarkan adalah tentang bagaimana mensucikan jiwa dulu. Aku diajari adab lebih dulu daripada fikih itu sendiri. Diajarkan mentazkiyatun nafs sebelum kita belajar ilmu. Sebelum mengisi kepala ini dengan berbagai pengetahuan. Karena apa? Karena betapa banyak orang yang akalnya, mindanya, pikirannya diisi dengan ilmu, tidak disertai dengan tazkiyatun nafs, hasilnya adalah kerusakan. Orang bisa bikin yang namanya judi online pasti hebat. Intelektualitasnya. Tapi jiwanya, rohaninya pasti kotor. Maka yang dihasilkan oleh ilmunya ketika tidak ada tazkiyatun nafs adalah sesuatu yang membawa umat manusia semakin jauh dari penciptanya. Sedangkan kita mau menuju Tuhan, menuju Allah. Tidak mau kita semakin jauh dari Allah. Maka tazkiyatun nafs menjadi penting. Dan salah satu hal penting dalam tazkiyatun nafs itu adalah menjadikan hati kita bersih, qalbun salim. Jadi kata Allah melalui doa Nabi Ibrahim pernah berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku, ya Allah, di saat manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di saat tidak berguna lagi harta dan juga anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi tazkiyatun nafs dengan pembersihan hati ini saling berkaitan. Ketika hati bisa kita kendalikan, insya Allah kita bisa membersihkan hati kita. Membersihkan jiwa kita dari segala kekotoran. Di antara kekotoran hati, kekotoran jiwa adalah sifat hasad, sifat pelit, sifat sombong, sifat mudah marah, dan itu semua dilatih untuk kita kendalikan dengan menu-menu yang ada dalam bulan Ramadan. Kita disuruh berlapar-lapar. Jasmani kita lapar, sesungguhnya kita sedang memberi makan kepada jiwa kita. Kita disuruh menahan emosi, disuruh menjaga lidah. Wala yaskhab, ya, jangan mengangkat suara. Wala yarfus, ya, larangan-larangan untuk tidak berkata-kata kotor, yang kira-kira jorok dan lain sebagainya kalau bahasa kita. Dan itu ada di dalam bulan Ramadan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, marilah kita betul-betul manfaatkan menu-menu yang ada di bulan Ramadan ini untuk kita mentazkiyah jiwa kita. Dari mulai puasanya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, i'tikafnya, tarawehnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar menjadi orang-orang yang bersih jiwanya, yang terejawantahkan dalam jiwa orang-orang yang muttaqin, sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun.
agar kalian keluar dari bulan Ramadan ini dengan puasa dan seluruh rangkaian ibadah di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan tausiah yang pendek ini memberikan inspirasi buat kita dan semakin membawa kita untuk menjadi orang-orang yang semangat mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Ustadz Irfan Farid Taufik yang sudah memberikan tausiah sebelum azan maghrib ya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Pak Ustadz, sama narasumber ini sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin ya. Nah, mohon izin untuk Ibu narasumber, terus juga Ketua Pelaksana, Pak Rektor, terus juga Pak lupa lagi Pak Arif. Aduh, Pak Arif, dari mana kita foto bersama terlebih dahulu? Boleh? Izin Pak Prof, kita ke depan. Oke. Mulai melanda ini jam-jam kritis nih ya. Tapi tadi kata Pak Ustadz juga kita teh harus menahan segala sesuatunya Pak Ustadz ya. Nah, yang ini nih kameramen ini pika sebelumnya Pak Ustadz ini gimana nih? Ini kita harus menahan emosional kita juga ya. Aduh. Boleh Ibu Narsum, Teteh Ketua Pelaksana, moderator sini. Teteh Flower, Teteh Bunga. Sini. Sini. Coba. Oke. Gaya bebas boleh. Ada gaya Basnas, ada gimana Basnas logon aya kieu. Oh, kieu gini, Basnas mah bener kieu. Bener 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 tuh. Kata Pak Arif ge, bener. So. Oke, sekali lagi hatur nuhun semuanya. Boleh tepuk tangan dulu dong kita tuh ya. Biar nggak terlalu tegang. Sekali lagi dan juga terima kasih dengan foto bersama tadi. Ini mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah standby di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Dan kita juga mari kita dukung program-program dari Basnas Kota Bandung yang selalu menghadirkan program yang luar biasa terutama di bulan Ramadan tahun ini. Karena tahun ini juga menjadi titik ke-6 dan masih ada lagi beberapa titik yang bakal dikunjungi di Kota Bandung. Sekali lagi terima kasih yang sudah membersamai kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.